wanna do it up, party it up, spend it up, you're the one. Cara belajar efektif dan efisien. Belajar jadi lebih menyenangkan. Belajar tentunya menjadi hal yang wajib bagi para pelajar. Tetapi, tidak hanya para pelajar saja yang wajib melakukan aktivitas tersebut. Mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun seorang dosen juga perlu belajar. Misalnya, belajar untuk mengikuti tes CPNS, belajar untuk masuk ke perguruan tinggi, atau belajar untuk melamar pekerjaan. Faktanya, memang semua orang mampu melakukan aktivitas belajar. Hanya saja, yang menguasai cara belajar efektif dan efisienlah yang mampu menyerap hasil menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Nah, bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien? Teman-teman tidak perlu khawatir. Pada kesempatan kali ini di channel saya akan mengulas tentang cara belajar efektif dan efisien yang mampu memaksimalkan hasil belajar dan meraih impianmu. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa terus mengikuti konten-konten saya yang bermanfaat. Cara belajar yang efektif dan efisien yang pertama adalah kamu harus menetapkan tujuan belajar kamu. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menargetkan atau menetapkan tujuan belajarmu. Misal, tujuan belajarmu adalah memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni. Oleh karena itu, tetapkan tujuan sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangatmu. Misalnya, seperti tujuan semester nanti, kamu akan menargetkan mendapatkan minimal nilai 80 untuk pelajaran matematika. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu kamu tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Cara belajar yang efektif dan efisien yang kedua adalah atur jadwal belajarmu. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua yaitu kamu harus bisa mengatur jadwalmu seefisien mungkin. Dalam hal ini kamu harus disiplin dan menaati jam belajarmu. Misal, kamu belajar mulai dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kamu harus selalu eksis belajar di jam-jam demikian. Jangan lupa untuk beristirahat selama kurang lebih 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Bahkan, jika kamu hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Cara yang ketiga adalah buat suasana belajar yang nyaman di sekitarmu atau di lingkungan yang kamu gunakan untuk belajar. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan. Maka belajarmu bisa dilakukan di perpustakaan atau di ruangan yang kamu anggap tenang dan bisa memacu fokus belajarmu menjadi lebih maksimal. Tetapi ada juga seseorang yang lebih cepat terserap materinya ketika belajar, manakala dia belajarnya itu sambil mendengarkan musik. Dan semua itu tergantung dirimu. Maka kenali dirimu dan buat suasana belajar senyaman mungkin. Yang keempat adalah cara belajar efektif dan efisien yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku, seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Saat membuat rangkuman, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Nah, sekarang cobalah menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi menjadi lebih baik. Dan jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Menuliskan materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri itu akan dapat membantu kamu lebih mengingat poin-poin penting yang telah kamu pelajari. Yang kelima, tata caranya adalah kamu harus membuat akronim atau singkatan yang mudah diingat. Apakah kamu sering lupa dengan materi pelajaranmu? Kamu bisa menggunakan akronim yang mudah diingat. Contohnya, kalau perlu mengingat catatan tentang asas pemilu, misalnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk memudahkan mengingatkan, kamu bisa menggunakan rangkaian kata
yaitu membuat singkatan, misalnya Luber dan Jurdil. Atau kalian bisa membuat singkatan ketika mempelajari materi tentang kimia, yaitu materi unsur golongan 2A atau alkali tanah, misalnya Be, Mg, CaSr, Bara. Kamu bisa menggunakan rangkaian kata yang bisa disingkat menjadi akronim atau mudah diingat seperti beli mangga campur sirup bau racun. Dengan menggunakan akronim yang mudah diingat, bisa mempermudah kamu untuk mengingat hasil belajarmu. Tata cara yang keenam adalah pahami, bukan menghafal. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi tapi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau jangka waktu pendek. Jangka waktu yang panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Tips atau triks yang ketujuh adalah kamu jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu belajar karena kamu memahami, karena kamu memang tidak mengerti. Maka jika kamu mengalami kesusahan, kamu jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama, berkelompok, berdiskusi. Itu juga mampu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen pada kolom komentar ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.